tips-tips nih Ustaz, karena memang ada beberapa teman-teman kita yang kesulitan dalam hal urusan rizki mungkin Ustaz. Barangkali ada tips-tips atau strategi atau doa-doa khusus yang benar-benar cepat mendatangkan rezeki gitu Ustaz. Afwan Ustaz. Syukran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wastaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kepada Gusti Allah, istighfar yang banyak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, istighfar yang banyak. Perintah ini, wastaghfiru, ayo istighfar semuanya. Minta ampun kepada Gusti Allah. Karena Allah adalah apa? Allah adalah Maha Sang Pemberi pengampun, pemberi ampunan. Innahu kana ghafara. Kalau sudah ahli istighfar, kalau orang tadi senang istighfar, senang minta ampun kepada Gusti Allah, senang menangis, senang ngadu kepada Gusti Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang tandus-tandus tadi, tanah-tanah tandus itu akan dikasih sama Gusti Allah, diturunkan hujan sama Allah. Wa yumditkum bi amwalin. Yang hidupnya susah hartanya, miskin loh, hartanya nggak banyak, nggak nambah-nambah, usahanya susah, usahanya rot, mumet terus urusan duit pokoknya. Yumditkum bi amwalin. Allah akan panjangkan atau Allah akan berbanyak hartanya. Wa banina, anaknya. Yang nggak punya anak istighfar yang banyak. Yang airnya tandus, ada orang yang tinggal di tempat yang nggak ada air sama sekali, tandus nggak ada, banyakin istighfar. Wa ja'alakum anharo, sungai-sungai yang kering akan dialirkan sama Gusti Allah. Sawah-sawah yang tandus akan disuburkan sama Gusti Allah dengan istighfar. Itu yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Jadi apa? Istighfar yang banyak. Itulah perintah Gusti Allah. Kalau pengen banyak istighfar yang banyak, berapa minimal Ustaz? Ya nggak usah banyak-banyak, minimal sehari 10.000 aja gitu. Nggak usah banyak-banyak. 10, saya 1.000 aja udah. Ini udah semutan tuh bibir tuh. Udah pegel tuh, keseleo tuh itunya tuh, bibirnya tuh, gitu kan. Jadi istighfar yang banyak. Itulah yang Allah kasihkan tips di dalam Al-Quran. Jadi siapapun yang diuji sama Gusti Allah adalah minta ampun kepada Gusti Allah. Karena kalau sudah seorang hamba itu minta ampun kepada Gusti Allah, maka itu adalah derajat yang sangat tinggi di saat dia meraku bersalah atas dosanya dan minta pengampunan kepada Gusti Allah. Walaupun mungkin orang tadi nggak punya dosa. Kanjeng Nabi nggak punya dosa, istighfar nggak setiap hari? Istighfar sama Gusti Allah. Dihitungin sama sahabat-sahabat Nabi. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung Kanjeng Nabi itu istighfarnya. Ada yang kadang sekali duduk itu istighfar 70 kali, kata sahabat. Sekali duduk istighfar, astagfirullah. Nah kita duduk 2 jam tadi itu, ada yang istighfar nggak tadi di sini nih? Ada yang melongo tok dari tadi itu. Ada yang melotot. Ada yang mikir, waduh, ada yang dengar ini piringnya udah bunyi nih, gitu kan? Kayaknya suara piring lebih merdu nih daripada suara ngajinya, gitu kan? Jadi apa? Jadi Kanjeng Nabi itu dihitungi di dalam majelisnya, dilihat sama sahabatnya, oh muter terus tasbihnya nih, muter dihitung 1, 2, 3, itu Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Kesusahan-kesusahan inilah yang menjadikan apa? Menjadikan hamba tersebut banyak istighfar. Kalau sudah istighfar, saya sudah istighfar, kok masih susah? Gimana coba? Katanya udah 100.000 Ustaz, tapi masih susah terus. Setidaknya apa? Istighfar kamu itu udah pahala. Kamu susah untuk mendapatkan rezeki, tapi dimudahkan dalam mencari pahala. Bukankah nikmat bisa istighfar banyak? Itu lebih daripada uang yang ini tuh. Mungkin kita tujuannya uang, tapi kita nggak sadar dengan istighfar itu mendatangkan lebih dari apa yang kita cari. Nyarinya mungkin cuma beras sekilo, ya Allah, saya besok butuh beras sekilo, istighfarnya 100.000. Contoh. Berasnya nggak seberapa, tapi 100.000-nya ini yang berat nanti di akhirat nanti kan gitu. Mungkin hidupnya dia masih sama-sama susahnya, tapi belum tentu dia susah nanti di
di akhirat. Jangan dikira nanti saya sudah istighfar banyak tapi hidupnya masih susah terus. Setidaknya kalau istighfar mau diampuni sekali, sudah kamu tenang nanti di sana, kan gitu. Nggak susah lagi nanti di akhirat. Mau nggak susah di akhirat? Semuanya mau. Dikubur nggak susah, dikubur nggak mumet, di Sirotol Mustaqim nggak puyeng, jalannya gampang, nggak kepleset-pleset. Nikmat tidak? Nikmat. Dengan apa? Ya istighfar yang banyak tadi. Sehingga Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, mungkin bukan duniawi tapi akhirat. Sehingga apa, tidak terasa dengan ujian kecil ini Allah mengundang dan memberikan kebaikan yang besar, yang lebih dari apa yang kamu inginkan. Kamu kan cuma ingin kecukupan di dunia. Tadi ruwet urusan apa tadi? Urusan duit. Ruwet-ruwetnya di dunia, berapa tahun tadi ruwetnya? 100 tahun paling ruwetnya. Sudahlah, disabar-sabarin aja. Tapi setidaknya dengan istighfar kita tadi, seandainya Allah kasih istighfar tadi nanti di akhirat, setidaknya kan nikmat kalau nggak ruwet di akhirat, kan gitu. Makanya kita pun kan selalu doa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pengennya juga doa itu di dunia hasanah. Ya Allah, saya pengen hidup di dunia enak gitu. Di akhirat juga enak gitu kan. Itu doa semuanya. Nggak ada masalah gitu. Tapi ada nggak tetap punya masalah? Tetap punya masalah. Padahal doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Setiap doa ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia dikasih kebaikan, di dunia dikasih ini. Tapi ujian tetap ada. Kenapa? Ya mungkin dengan ujian ini jalan Allah memberikan kebaikan nanti di akhirat. Karena tidaklah seorang hamba diuji sama Gusti Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Ujian. Sehingga apa? Dengan rizki atau dengan problem urusan ekonomi lah mungkin ya, yang sepele, tapi dia ingatnya Allah, nggak berhenti. Coba SPP belum bayar, token udah bunyi, mumet, zikirnya kenceng nggak? Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Sholat Quran diputer bolak-balik ngaji terus, doa nggak berhenti. Tapi kalau pas lagi enak, ya aduh mak kok nggak ke musola, ada kekenyangan nak, tadi makan sate 1 kodi tadi kan gitu kan. Jadi kadang dengan kenikmatan itu kadang kita jauh nggak sadar. Dengan kenikmatan yang Allah berikan itu kadang kita lupa, itu kita sering. Makanya Allah pengen kadang hambanya biar ingat terus tuh, dikasih kayak tadi, mumet terus tuh biar ingat, ya Allah, ya ingat saya kan kamu kan, gitu kan. Siang dikit lagi bunyi lagi, ya Allah, nah kan kamu manggil lagi gitu kan, ya Allah terus saja. Makanya itulah yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga tidak ada takdir buruk buat hamba, itu nggak ada. Semuanya baik bagi orang yang bisa menimbang dan menilai dari keimanan. Gak ada ceritanya Allah gak adil kepada saya sholat saya ngaji rutinan seminggu 8 kali bukan 7 kali lagi, pokoknya gak berhenti sayanya, hidup saya susah terus, ini tetangga saya gak pernah ngaji enak hidupnya. Oh, bukan masalah itu. Masalahnya adalah Allah berikan kepada kamu kemudahan yang tidak diberikan kepada yang lainnya, kemudahan di dalam kebaikan. Mereka dimudahkan hanya di dunia. Sebagian orang dimudahkan di dunia saja, dimudahkan. Orang kafir dimudahkan duniawi saja, dia gampang. Tapi diupret-upret nanti di akhirat nanti, kan gitu. Kita di dunia udah diupret-upret, masalah ada terus. Karena apa? Hidupnya kita nanti bukan di dunia, tapi di akhirat. Makanya di sini apa kata Allah? Istighfar yang banyak. Kalau ada apa, istighfar. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.